Dari kasus dua yang didapat oleh kelompok kami, kelompok C, kasus itu demikian. Maria Angela, seorang Katolik, telah menikah dengan Muhammad Ghafur Infideles di KUA Gunung Kidul. 5 tahun kemudian, bersama dengan 2 anaknya, mereka pindah ke wilayah paroki Keluarga Kudus, Banteng, Yogyakarta. Maria Angela menghadap kepada seorang pastor paroki dan menyatakan keinginannya untuk membereskan perkawinannya secara gerejawi dengan Muhammad Ghafur. Suaminya sendiri tidak berkeberatan atas keinginan istrinya itu demi ketenangan hatinya. Karena cintanya terhadap istrinya, dia tidak berkeberatan untuk mengantarkan istrinya dan menghadap pastor paroki. Bahkan, dia juga tidak berkeberatan jika anak-anaknya itu dibaptis. Akan tetapi, dirinya sendiri, Muhammad Ghafur, tidak mau jika dibaptis. Sebagai catatan, perlu kita ingat bahwa sebelum menikah dengan Muhammad Ghafur, Maria Angela ini sebelumnya pernah menikah di GKJ dengan seorang Kristen bernama Gilbert tanpa mengurusnya secara gereja Katolik. Dari kasus tersebut terlihat bahwa Maria Angela ingin membereskan pernikahannya secara gerejawi bersama dengan Muhammad Ghafur Infideles. Namun, tidak serta-merta hal itu bisa terwujud dengan mudah. Maria Angela ternyata sebelumnya telah menjalani hidup bersama Muhammad Ghafur dan telah menikah sebelumnya juga dengan Gilbert di GKJ. Tetapi pernikahannya tersebut tanpa melibatkan pihak gereja Katolik, alias menikah diam-diam dengan Gilbert. Kini pastor paroki meminta kepada Maria Angela untuk membereskan perkawinannya itu. Dan kami dari kelompok pertama-tama akan menganalisis satu persatu dari kasus perkawinan itu. Yang pertama, kami akan menganalisis kasus perkawinan dari Maria Angela dan Gilbert. Setelah selesai, kami akan membahas kasus mengenai Maria Angela bersama dengan Ghafur. Frater Dedi sendiri, saya ingin bertanya, kira-kira dari kasus Maria Angela dan Gilbert ini, apa analisis masalah yang Frater Dedi lihat di sini dalam kasus ini? Iya, kalau saya lihat memang perkawinan Maria Angela dan Gilbert ini memang tidak sah, karena perkawinan Maria Angela dan Gilbert ini kan perkawinan pertama sebelum dia menikah dengan Muhammad Ghafur. Ya. Nah, Maria Angela dan Gilbert ini seperti yang dikatakan dalam kasus tadi, dia menikah di GKJ. Namun secara gerejawi itu tidak sah karena dia tanpa melibatkan gereja Katolik, dalam arti dia tidak ada izin mixta religio dari pihak gereja. Itu berarti dikatakan bahwa perkawinan Maria Angela dan Gilbert ini tidak sah seperti itu. Selanjutnya saya akan bertanya ke Frater Ones. Kalau kita melihat kasus Maria Angela dan Gilbert ini, kira-kira ada sebab mereka menikah, atau mungkin juga ketika tidak bersama lagi? Mungkin ini bisa menjadi pengembangan kasus dari masalah yang telah dianalisis tadi oleh Frater Dedi. Kalau kami menyikapi masalah dari perkawinan Angela dan Gilbert ini, ada banyak kemungkinan. Yang pertama itu adanya cacat konsensus. Bisa jadi pada saat menikah atau sebelumnya, Maria dan Gilbert ini dijodohkan atau dipaksa, dan bukan mungkin diancam. Namun ada juga kemungkinan lain dalam melihat perkawinan Maria dan Gilbert ini, tidak ada terjadi namanya konsumatum. Itu kemungkinan pertama dalam perjalanan perkawinannya. Bisa juga si Gilbert ini impoten, ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka memiliki anak. Kira-kira
adakah solusi kemungkinan yang dapat membantu Maria Angela ini untuk mengurus perkawinannya dan membereskan perkawinannya dengan Gilbert ini? Jadi yang harus dilakukan oleh Maria yakni mengurus surat pemutusan cerai dari Gilbert dengan melibatkan pihak GKJ dan juga apabila mereka pernah menikah di KUA. Selanjutnya baru mereka mengurusnya di pastor paroki untuk menyelesaikan perkawinannya. Itu tadi hal teknis yang Frater Onis ungkapkan teman-teman, bagaimana Maria Angela harus mengurus semua berkas-berkas surat cerainya itu, dan setelah itu baru menghadap kepada pastor paroki. Selanjutnya kepada Frater Dedi, kalau Frater Dedi sendiri melihat dengan situasi masalah yang dialami oleh Maria Angela ini, kira-kira dari segi hukum, solusi apa yang bisa diberikan oleh Maria Angela dalam hukum gereja Katolik sendiri? Jadi setelah saya melihat situasi permasalahan dari pernikahan antara Maria Angela dan Gilbert, dari pihak gereja Katolik khususnya secara hukum, Maria Angela dan Gilbert ini bisa dibantu dengan diberikan yang namanya sanatio in radice. Nah, dalam kitab hukum kanonik itu terdapat dalam kanon 1161. Lalu perkawinan antara Maria Angela dan Gilbert ini juga bisa diberikan yang namanya convalidatio simplex. Itu terdapat dalam kanon 1156. Apabila dalam perkawinan Maria Angela dan Gilbert itu tidak pernah terjadi yang namanya konsumatum, maka perkawinan mereka itu dikatakan tidak sah sehingga bisa diputuskan, tetapi mengacu pada kanon 1142. Oke, terima kasih atas penjelasan Frater Onis dan Frater Dedi dalam beberapa solusi kemungkinan ini. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk Maria Angela ini untuk bisa membereskan perkawinannya dengan Gilbert? Kami lebih memilih sanatio in radice yang terdapat pada kanon 1161 itu dalam kitab hukum kanonik, khususnya paragraf 1 dan paragraf 3. Frater Onis bagaimana? Benar, memang betul apa yang dikatakan oleh Frater Dedi, saya sangat setuju juga. Karena dalam kanon 1161 dikatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan mau bertekun dalam hidup perkawinan. Nah, Maria ini sadar dan mau untuk membereskan perkawinannya sebelumnya dengan Gilbert, dan kemudian juga mau bertekun dengan hidup lebih baik dalam perkawinan dengan si Gavor ini. Ya, jadi ada diberikan kemurahan untuk membereskan perkawinan berikutnya dengan si Gavor ini. Teman-teman sudah dijelaskan tadi beberapa solusi kemungkinan dan hanya satu yang diberikan, yaitu sanatio in radice. Dan selanjutnya akan ditampilkan juga berkas-berkas yang harus Maria Angela bawa dan berikan kepada gereja Katolik sebagai bukti bahwa cerai atau pemutusan perkawinannya dengan Gilbert itu sudah resmi dan sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas kasus yang kedua dari Maria Angela bersama dengan Gavor. Ternyata Maria Angela ini telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan Gavor, dan mereka telah menikah di KUA. Kini mereka telah dianugerahi 2 orang anak. Dan ternyata Maria sadar betul bahwa perkawinannya ini mesti harus disahkan dengan sakramen perkawinan, sehingga dia menghadap ke pastor paroki untuk mengurusnya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita juga dan diskusi kita pada kesempatan ini. Saya ingin bertanya kepada Frater Dedi, kira-kira bagaimana analis masalah Frater Dedi terkait dengan Maria Angela ini yang telah berupaya untuk mengurus perkawinannya dan mengurus segalanya untuk bercerai dengan Gilbert ini. Selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Maria Angela setelah menghadap pastor paroki? Maria Angela dan Gavor ini terhalang halangan nikah ligamen. Itu dalam kitab hukum kanonik terdapat dalam
Kanon 1085. Dan yang kedua, pernikahan Maria Angela dan Gafur ini telah dilangsungkan di KUA secara agama, namun belum sah, dan setelah itu mereka juga tinggal bersama hingga memiliki 2 orang anak. Apakah dengan itu Maria Angela ini bisa dinikahkan secara Katolik bersama dengan Gafur atau bagaimana? Langkah berikut yang harus dilakukan oleh Maria dan Gafur yakni mengikuti kursus persiapan perkawinan dan juga melakukan penyelidikan kanonik, dan Maria perlu menerima sakramen tobat karena tindakan-tindakan oleh Maria sebelumnya. Dan setelah itu, untuk melangsungkan sakramen perkawinan, Maria Angela dan Muhammad Gafur harus mendapat dispensasi disparitas kultus dari ordinaris wilayah, dalam hal ini fikir. Kemudian mereka betul-betul menyatakan sah perkawinannya. Maka yang dibutuhkan dari perkawinan Maria Angela dan Gafur ini ialah perkawinan campur. Dalam hal ini tetap diberikan dispensasi disparitas kultus dari ordinaris wilayah. Dan Muhammad Gafur juga telah memberikan izin bahwa anak-anaknya boleh dibaptis secara Katolik. Dan ini juga yang diusahakan oleh Maria Angela, bahwa dia tetap memelihara imannya dan tetap mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik. Maka dalam Kanon 1125 sangat tepatlah bahwa kasus perkawinan Maria Angela dan Gafur ini dilangsungkan sebagai perkawinan campur dengan tetap memperhatikan adanya dispensasi disparitas kultus dari ordinaris wilayah yang berwenang. Berikut adalah berkas-berkas yang perlu disertakan dari perkawinan Maria Angela dan Gafur ini. Baiklah teman-teman, maka berakhirlah sudah diskusi kita pada kesempatan ini dengan membahas kasus nomor 2. Terima kasih atas kehadiran protagonis Dedy yang telah berkenan membantu kita semua dalam menyelesaikan kasus ini. Semoga teman-teman semuanya dapat terbantu dan semakin mendapat ilmu dan pengalaman dari kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.